jadi bencana baru, bagaikan tanah liat dari tempat yang gelap. Ku diangkat dan digenggam oleh tangan penjunan. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Dalam hidupku ini banyak yang terjadi, sukacita dan duka datang silih berganti. Semua Tuhan izinkan untuk membentukku, agar ku jadi bencana untuk maksud yang mulia. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Sering ku menjerit, sering ku kesakitan, tapi penjunan selalu menghiburku. Dia selalu berkata, jangan engkau gelisah, sebentar lagi kau jadi bencana indah. Oh Tuhan, ku serahkan diriku di mezbahmu. Ku menjadi pelayanmu, lakukan kehendakmu. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bencana baru. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bencana baru. Agar ku menjadi bencana baru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup dalam pertobatan. Nah, banyak orang bilang hidup dalam pertobatan itu susah karena jatuh lagi, apalagi di kesalahan yang sama. Nah, biasanya kalau jatuh lagi, keadaannya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, menjadi lebih parah. Nah, Tuhan Yesus sudah mengingatkan hal itu di Matius 12 ayat yang ke-43 sampai 45. Ini tentang kembalinya roh jahat. Mari kita baca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, bahaya saudara. Kalau kita jatuh lagi, kita bisa menjadi lebih parah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang lumpuh yang dia sembuhkan di kolam Bethesda.
Di sana Tuhan mengatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Atau contoh lain kepada wanita yang kedapatan berzina mau dirajam rame-rame oleh orang Yahudi. Dan di sana pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah kalau wanita itu berzina lagi, pasti perzinaannya akan lebih parah. Dan keadaannya akan menjadi lebih buruk daripada keadaannya semula, saudara-saudara. Makanya jangan coba-coba lagi. Jangan meremehkan dosa, saudara. Banyak dari kita suka meremehkan dosa. Gak apa-apa lah, coba dikit-dikit. Gitu. Nah pada akhirnya akan keterusan. Dan kita akan terikat. Lebih susah lagi bertobatnya. Dosa itu memang menjerat, saudara-saudara. Kalau di Amsal 24 ayat 27 di sana disebut jerat-jerat maut. Nah, upah dosa kan maut. Maka jangan meremehkan dosa. Dosa itu seperti jaring laba-laba yang biasa kita lihat di pojokan ruangan. Dengan sepertinya rapuh, dihancurkan pakai tangan juga beres gitu. Tapi kalau sarangnya dihancurkan, laba-laba itu akan membuat sarang kedua yang lebih kuat. Dihancurkan lagi, bikin lagi yang lebih kuat. Sehingga mangsa yang masuk situ, jeratnya akan semakin kuat dan semakin susah lepas. Dan akhirnya mati dimangsa oleh laba-laba itu. Nah kita juga saudara-saudara. Tuhan sudah lepaskan kita dari jerat-jerat dosa. Tuhan sudah tebus kita dari dosa dengan kayu salib ya. Tapi jangan coba-coba lagi ke sana saudara. Nanti kita semakin terjerat, semakin susah bertobat dan akhirnya kita bisa binasa loh saudara. Makanya jangan remehkan dosa. Jadi bagaimana supaya kita nggak jatuh lagi. Nggak gitu terus saudara. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah seharusnya kita memperbaharui pikiran kita. Memperbaharui dengan firman Allah tentunya. Jadi mari kita baca ayatnya di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua tindakan kita pasti didasari oleh pikiran kita, pola pikir kita. Kalau pola pikir kita tidak dibaharui, pakai pola pikir yang lama, ya pastinya kita tetap akan berdosa lagi, jatuh lagi, gampang jatuh. Karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Contoh, misalkan dulu kita merokok. Setelah baca firman, mengerti kehendak Allah, kita tahu bahwa dosa itu artinya meleset dari sasaran. Nah Tuhan menciptakan paru-paru kita ini untuk bernafas, saudara-saudara. Bukan untuk diracuni dengan nikotin. Jadinya setelah kita dapat pembaharuan pola pikir, kita tidak mau merokok lagi karena itu dosa. Itu merugikan kita juga. Kesehatan kita bisa hancur oleh rokok. Nah, kalau pikiran kita tidak diperbaharui, nanti kita akan seperti rumah kosong tadi. Iblis melihat, kosong. Sudah bertobat tapi tidak diisi dengan firman. Masuk lagi, kita jatuh lagi. Keadaan kita menjadi lebih buruk lagi. Dan kita pasti pernah mendengar kalimat bijak yang mengatakan bahwa kita akan menjadi buku yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Nah makanya kita harus senantiasa baca Alkitab setiap hari. Diperbaharui gak cuma sekali saudara-saudara, tapi tiap hari kita diperbaharui dengan firman Allah. Kemudian kita juga bergaul dengan orang-orang yang suportif, teman-teman seiman kita, teman-teman homesel misalkan. Kita tidak membiarkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka menarik kita untuk berbuat dosa lagi. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara-saudara jangan remehkan dosa, perbaharui pikiran kita. Dan kalau pikiran kita sudah diperbaharui akan nyata dalam tindakan kita. Mungkin ini membawa kita kepada cara yang kedua, yaitu berusaha dengan segenap hati dan jiwa. Kita akan belajar dari Raja Yosia yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Kalau kita baca kisah Raja-Raja Israel, kerajaan Yehuda, itu jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena tidak membersihkan bukit-bukit pengorbanan berhala itu.
Tapi beda dengan Raja Yosia, dia tidak bertoleransi sedikit pun dengan dosa. Dia bersihkan sungguh-sungguh semua bukit-bukit pengorbanan berhala itu. Dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dia mau bertobat. Sehingga seluruh rakyat pun bertobat dan Tuhan berkenan akan hal itu. Nah, kita juga harus begitu, saudara-saudara. Kalau tiap hari kita kerja keras cari uang ya. Nah, kita juga harus kerja keras menjaga kekudusan hidup ini. Apalagi ini hal yang menyangkut keselamatan kekal kita. Ya, kita harus berusaha dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jangan main-main, saudara-saudara. Lebih baik keras pada diri sendiri menjaga kekudusan daripada suatu saat kita merasakan kekerasan Tuhan menghajar kita karena kita berkubang dalam dosa. Mari kita baca ayatnya di Roma 11 ayat yang ke-22. Di sini katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, saudara-saudara, mari kita mau sungguh-sungguh menjaga kekudusan ini. Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus memberikan respon terbaik kita kepada Tuhan dengan menjaga kekudusan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tidak bertoleransi kepada dosa, tidak meremehkan dosa, tapi sungguh-sungguh kita penuhi pikiran kita, perbaharui pikiran kita dengan firman Allah setiap hari. Kita bergaul dengan orang-orang yang suportif. Dan kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita setiap hari. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus akan memimpin kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami. Untuk kami harus senantiasa diperbaharui pola pikir kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan kepadamu. Kami boleh melakukan firman-Mu, hingga kami boleh senantiasa hidup dalam pertobatan ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menjaga kekudusan ini dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.